sore ini adalah bagian penting bagi setiap pribadi. Karena apapun yang sedang kami lakukan, kami sedang mengerjakan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Bapa, kuasai seluruh pikiran hati kami. Engkau yang tahu keterbatasan dan kelemahan kami masing-masing. Engkau tahu apa yang menjadi beban hidup kami masing-masing. Engkau tahu pergumulan kami, sehingga sore menjelang malam ini, siapapun di tempat ini, Allah akan memberikan jalan keluar. Tuhan tolong mereka masing-masing, berikan penghiburan dalam hati mereka, berikan kekuatan dalam hati mereka, tetapi juga ada rasa optimis bahwa Tuhan pasti tolong mereka. Karena itu Tuhan tolong kami semua masing-masing, sehingga ketika firman Tuhan disampaikan, Roh Allah dalam hati kami yang akan mempertajam firman itu Tuhan. Tuhan yang berbicara, Tuhan yang menguduskan hamba dan menguduskan kami semua. Karena firman kudus ini siap dibentangkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya bersama saya katakan amin. Berikan tepuk tangan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, shalom. Puji nama Tuhan. Ini sore gejalanya sampai ke belakang nih besok-besok nih ya. Semakin diberkati Tuhan, amin. Jemaat Tuhan luar biasa ya. Interkon dahsyat ya. Ferry, kamu kemana aja Fer? Baru kali ini dengar suara ya. Ada spirit loh. Biasa. Walau dan teriak, ya Bapak, itu pasti dia tuh. Nggak ada tuh yang ngomong, ya Bapak, ya oke. Hanya dia doang yang bisa begitu. Yang lain nggak ada yang bisa, ya Tuhan, dia doang, ya Bapak. Luar biasa. Semua diberkati Tuhan, amin. Kekuatan kita hari ini hanya ada Tuhan aja sih sebenarnya. Banyak orang yang putus asa Pak, Bu. Pengusaha sekarang banyak yang putus asa loh. Aduh Pak, kacau punya nih kata dia. Customer bukan makin turun, semua repot. Ada uang yang tiap bulan harus keluar. Tapi masalah pendapatan tidak seimbang. Misalnya taruh 50 juta tiap bulan harus keluar gitu loh. Dulu bisa dapat 100 juta gitu loh. Sekarang beda Pak, 50 juta harus keluar, pendapatan 30, nombok terus 20. Itu terus begitu terjadi. Saya tanya sama Bapak itu, Pak sekarang saya mau tanya Pak. Dulu sebelum krisis pengeluaran 50 juta, dapat untung berapa Pak? Kadang-kadang 400, 300, ya udah yang untung dulu sekarang buat nutupin sekarang aja. Tuhan itu membuat kita tidak akan pernah terjebak dalam sebuah pemikiran. Tetapi kita selalu memikirkannya begini, krisis yang terjadi hari ini selalu dipandangnya untuk hari ini. Tapi kita lupa, kita sudah menikmati sesuatu yang besar yang di sana. Gak enak loh hidup itu tuh kalau semuanya selalu nyaman tuh. Hati-hati loh, zona aman itu bisa jadi berhala buat kita loh. Makanya bangsa Israel tuh di Mesir 430 tahun. Dia harus keluar dari Mesir masuk padang gurun. Zona 430 tahun itu zona yang aman. Makanya mereka ketika mereka keluar mereka bersungut-sungut. Ngapain sih kamu bawa aku ke padang gurun buat kita mati aja nih. Tapi lihat di padang gurun itu pemeliharaan Tuhan ya dan amin. Siang hari dikasih tiang awan, malam hari dikasih tiang api, dikasih makanan mana dan burung puyuh. Mereka berjalan kakinya tidak bengkak, kasut yang dia pakai tidak rusak, baju yang dia pakai tidak rusak. Tuhan putar-putar tetapi di satu sisi Tuhan pelihara hidupnya. Dahsyat, lawan tentara Mesir, laut Teberau dibelah menjadi dua. Mereka lewat, tentara Mesir datang, ditutup habis, selesai. Tapi mereka tetap mengeluh. Waktu mereka mengeluh, karena kenapa? Mereka haus. Lihat ada mara di situ, airnya pahit. Dilempar pakai sebatang kayu, air itu jadi manis. Tetap mereka bersyukur saat itu, dapat masalah lagi, mengeluh lagi. Lihat di Elim ada 12 mata air, 70 pohon korma, mereka bisa menikmati. Bersyukur dia, tetap mengeluh lagi. Masuk di Rafidim, ribut sama suku Amalek. Mereka mengeluh, tapi Musa angkat tangannya begini, pegang tongkat. Bangsa Israel kalahkan Amalek. Tetap aja mengeluh. Masuk lagi di Gunung Sinai. Musa naik ambil 2 loh batu. Mereka buat anak lembu emas. Allah terkejut lihat itu dan Allah bilang sama Musa. Musa kayaknya mereka itu semua aku hapus aja dalam buku kehidupan. Musa ada argumentasi kepada Tuhan. Jangan dong Tuhan. Biar namaku saja yang dicoret. Gak ada urusan yang kamu. Kamu gak salah. Mereka yang salah. Itulah bangsa Israel menjadi
representatif pikiran kita orang percaya. Tuhan 20 tahun yang lalu sudah tolong kita. 10 tahun yang lalu sudah tolong kita. 5 tahun yang lalu sudah tolong kita. 3 tahun yang lalu sudah tolong kita. Kalau hari ini krisis tinggalkan Tuhan. Ya minta maaf lah, terlalu stupid lah kita. Kalau ini krisisnya kita lihat Tuhan itu terlalu baik di sana. Jangan ikut Tuhan oportunis dong. Kalau lagi senang, haleluya. Lagi susah, jangan begitu dong. Nggak suka begitu. Kelihatan orang kualitas rohaninya dalam posisi begitu tuh. Mau lihat orang itu sebenarnya waktu apa? Dapat tekanan dalam hidupnya. Kalau dia dapat tekanan hidupnya tinggalkan Tuhan. Minta maaf, kamu kenal Tuhan prematur. Kalau orang sudah kenal Tuhan semakin dewasa dalam Tuhan. Dapat tekanan, dia semakin berteriak bersyukur pada Tuhan. Ih kaget banget gue bos. Ya amin kaget gue loh, ya ampun. Tapi karena ada dia nih, ada spirit yang luar biasa nih. Nggak ada lagi, ya Bapak, nggak ada. Ini saya mau merubah kita paradigma kita aja. Jangan begitu terus dong, ya. Jangan begitu terus. Ada saatnya kita menikmati padang gurun, ada saatnya kita menikmati tamannya Tuhan. Tuhan itu ngajarkan kita nggak begitu, saudara. Dia tuh mengajarkan kita memang yang tadi saya sampaikan itu. Kalau mau bicara firman Tuhan tuh hanya 2 hal kok. Yang pertama apa? Kalau bicara penderitaan, pasti ujungnya ada berkat Tuhan. Begitu loh. Tapi bicara tentang berkat Tuhan, ujungnya diizinkan ada masalah. Itu hidup begitu. Nggak mungkin kamu bicara berkat terus tanpa ada penderitaan. Oke, gampang banget khotbah. Kalau mau sampai simple, gampang. Ikut Tuhan, tenang. Kamu pasti diberkati Tuhan. Engkau sakit pasti disembuhkan. Itu khotbah yang simple. Dan tidak punya beban psikologi sekalipun. Tapi keluar kenyataannya apa? Penyakit kita nggak disembuhkan terus. Ekonomi kita nggak dipulihkan. Terus kita bilang itu pendeta khotbah katanya kalau ikut Tuhan Yesus semua jadi aman. Nyatanya ikut Tuhan Yesus gak ada jawaban. Karena kenapa? Ini kita yang belum diubah. Kalau sekarang kita khotbah, saudara bersyukur walaupun engkau sakit sekalipun. Walaupun engkau belum disembuhkan Tuhan. Tapi keluar dari tempat ini imanmu makin kuat dalam Tuhan. Itu top. Walaupun ekonomimu tidak dipulihkan Tuhan, tapi kamu tidak pinjam-pinjam dimanapun. Engkau tetap diperhatikan Tuhan dan engkau tidak tinggal kontak. Itu top. Tapi kalau keluar dapat jawaban, itu lebih top lagi. Lu gak teriak amin? Ya Bapak, amin. Gitu. Interkon. Jadi baca yuk Alkitab ya. Matius 14 ayat 15. Aduh, puji Tuhan deh. Enak nih khotbah sore gini nyantai. Itu timekeeper gak penting tuh. 35, 52 emang gue pikirin. Kalau pagi boleh deh timekeeper. Firman Tuhan habis, ya udah. Kalau sore sih tancap gas. Tapi jangan ya, udah janji Pak Stephen katanya 6:30 mau pulang ya. 6:30 pagi ya. Oh iya ada perjamuan, ada perjamuan nggak boleh. Nggak enak. Yuk kita buka yuk. Ini kita mau lihat ya, di tengah-tengah krisis seperti ini kita mau belajar dari firman Tuhan. 5 roti, 2 ikan kasih makan 5.000 orang. Nah ini yang kita mau lihat. Ada range di situ karya Tuhan yang besar. Ya, kita mau belajar dari firman ini. Yuk coba kita lihat ayat 15. Santai saja kita baca yuk. 1, 2, 3. Ya, menjelang malam murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka. Oke, ini peristiwa lagi musim dingin. Jadi murid-muridnya itu berpikir dan menyampaikan gagasan ini kepada siapa? Kepada Yesus. Dia bilang begini, Yesus, tolong dong suruh orang banyak itu pergi ke desa-desa cari makan. Artinya apa? Murid-murid ini ada kepedulian terhadap orang banyak itu. Jadi ingat di tengah-tengah krisis ini orang semua minta dibelas kasihan. Jadi fokusnya buat diri dia. Sekarang kita keluar out of the box. Tidak lazim nih. Ini extraordinary nih, di luar dari kepatutan. Artinya apa? Ketika engkau sedang menghadapi krisis, yuk kita sekarang justru memikirkan orang di luar kita. Yang bisa jadi dia lebih krisis dari kita. Nah ketika kita memperhatikan orang di luar kita, di saat bersamaan kita yakin Allah mampu untuk memelihara hidup saudara. Jadi kualitas rohani kita di situ tuh saudara. Kita sulit tapi kita mikirkan ada orang yang lebih sulit dari kita. Itu top. Artinya apa? Kita yakin kesulitan kita Tuhan tolong. Tapi lebih penting lagi kita memperhatikan mereka yang lebih sulit dari kita.
Itu berarti pikiran kita sama dengan pikirannya Tuhan. Karena Tuhan gak suka ngelihat orang yang sulit. Perhatikan baik-baik. Baca Alkitab utuh ya. Baca Alkitab jangan setengah-setengah, jangan sepotong-posong. Baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, mondar-mandir. Ya, jangan baca setengah-setengah, dipotong-potong. Ambil ayat yang suka-sukanya kita, gak boleh begitu. Baca Alkitab utuh. Dan kita tahu kan ada pengajaran di sini Hypergrace kan. Hypergrace, Hypermart, terus Alfamart, semua tuh ada di situ. Karena pelajaran, saya mau kasih tahu ya, Hypergrace, materi yang disampaikan di Hypergrace itu apa sih? Itu sangat basic banget. Itu basic. Materi yang disampaikan Hypergrace itu untuk sekolah teologi tingkat 1. Itu bahan recehan tuh. Yang dibahas tentang keselamatan. Kok keselamatan dipikirnya gak usah repot-repot. Keselamatan anugerah Tuhan, pasti. Tapi orang sudah diselamatkan jangan buat dosa, pasti. Hidupnya semakin lebih baik dari Tuhan. Harus semakin baik, lebih baik karena Tuhan. Artinya dia harus setia dalam Tuhan. Mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Tidak mau berbuat dosa lagi, semakin hari hidup lebih baik lagi. Kalau dia bebas berbuat dosa, sudah pasti orang ini belum diselamatkan. Tapi kalau dia sudah diselamatkan, dia semakin lebih baik lagi. Berdoa gak perlu disuruh, memberi tidak perlu bersuruh. Datang ke gereja gak perlu disuruh lagi. Melayani tidak punya kepentingan. Hatinya tulus, berbuat apapun oke. Itu keselamatan orang yang sudah dipulihkan oleh Tuhan begitu. Udah gitu doang ngertinya, mau kemana lagi sih? Tapi orang mengerti, wah tenang aja, kamu gak usah minta sesuatu. Loh kalau gak usah minta sesuatu, firman Tuhan salah dong. Mintalah maka engkau akan berikan, ketoklah maka pintu dibukakan. Engkau cari akan bertemu sama dia, engkau bertanya dalam hatimu, dia akan datang kepadamu. Ada tindakan praktis kita. Diselamatkan free, yes. Tapi bagi diselamatkan harus do something. Kenapa engkau do something? Roh Kudus dalam hatimu yang membuat engkau berkarya hari ini. Berikan tepuk tangan yuk. Ya udah gitu doang. Itu berarti kita bersyukur nih bisa mengerjakan sesuatu memikirkan orang lain. Oke ya. Jadi orang Kristen tuh jangan eksklusif. Kalau bergaul sesama orang Kristen biasa. Bergaul dong sama orang-orang yang di luar dari kita. Itu top. Contoh, ayo jujur yuk. Setiap kita pergi ke mall, ngelihat di luar ada yang pakai celana gantung. Baju putih gak jelas. Di sini hitam 2. Mata melotot, jenggot terbatas. Saudara langsung lihat dia apa? Teroris nih. Benar gak lo? Tuh kan, begitu kan pola pikirnya kan? Orang datang sana matanya ditutup semua. Ditutup tinggal di sini doang nih. Apa pikiran kita? Ih teroris nih. Mereka menolong kita supaya kita lihat mereka tidak nafsu. Benar kan? Karena mereka ketutup. Kan kita hilang rasa. Jangan pada ketawa. Ayo kita ketemu mereka pasti di hati kita langsung antipati kan? Hilang simpati kan? Ya, duduk kita sama-sama beli teh botol pas lihat dia. Sekarang saya mau tanya, kalau kita antipati sama mereka, bagaimana kita bisa memberitakan kabar sukacita kepada mereka? Kamu lihat dulu orang Buddha, kamu orang Muslim, sudah terima Tuhan Yesus nih sekarang. Kokomu, cicimu masih di sana. Terus karena kalian udah punya komunitas di gereja ini Kristen semua, kalian gak mau hubungi mereka, aneh itu malah. Malah kalian menjauh dari mereka, aneh. Bagaimana mereka bisa lihat Kristus dalam dirimu? Kalau engkau mengeksklusifkan dirimu, gak bisa dong. Justru datang ke mereka, tidak perlu bicara firman Tuhan. Gak usah datang, firman Tuhan berkata, gak usah gitu juga. Biasa aja. Jangan bilang kerajaan Allah sudah dekat. Enggak bertobat, mati lo. Gak bisa begitu. Gak boleh. Gak begitu, biasa saja, santai. Juga gak usah pakai salim gede banget. Gede sampai begini lu jalan lu. Gak juga begitu, gak usah begitu, biasa saja. Mereka tahu kita jadi orang Kristen biasa saja. Suami sudah meninggal tapi kita tetap tenang, cool loh. Wah hebat ciciku ya, walaupun suami udah dipanggil Tuhan, dia single parents, urusin anaknya ada 4 orang. Tapi dia tetap setia, Ci. Gue lihat lu tuh hebat banget ya. Lu gereja di mana? GBI Intercon. Tahu gak lo? Enggak, ya gue kasih tahu gitu. Ngerti gak maksud saya? Jangan membuat dirimu eksklusif. Oh saya teman saya, saudara-saudara muslim banyak. Bergaul saya sama mereka. Mereka tahu saya pendeta? Tahu. Istri saya itu kalau saya gak ada di rumah dia bingung. Dia tanya pembantu. Bapak kemana? Naik motor tuh. Pakai cap pendek? Iya. Bawa handphone gak? Enggak. Istri saya langsung pikir, pasti dia ke warung belakang nih. Pas saya pulang pakai motor dia bilangin, lu nongkrong sama orang kampung di belakang? Iya. Di belakang rumah saya itu ada gang masuk kampung di belakang. Saya nongkrong di situ.
Mereka nggak ada yang tahu saya pendeta. Dan mereka nggak tahu saya Kristen. Pesan aja di situ aku minum ngobrol sama mereka. Aku cuma 2.500 kasih 10.000. Mereka tahu saya orang baik. Bapak pengusaha apa? Banyak. Jangan orang susah dong. Santai kan kita duduk sama mereka waktu mereka ngomong tentang hidup, kita masuk lo pelan-pelan. Ngomong tentang hidup, kita masuk pelan-pelan. Lebaran, saya bawa kue kasih ke mereka ya. Saya dapat baju dari teman-teman saya yang punya garment di Tanah Abang. Masih pakai baju baru ya, pakai anak-anak baru-baru nih Pak Pendeta kasih di kampung, di daerah-daerah oke. Saya sisakan 1/4 gitu, saya ambil 1/4 lusin gitu atau selusin 2 lusin gitu. Saya bawa ke mereka, pilih yuk buat anak-anak di kampung pakai. Mereka taunya tuh Pak Petra orang baik. Dia nggak tahu saya pendeta. Dia nggak tahu. Dan nggak penting juga. Kamu biasa aja. KTP saya ini statusnya apa nih? Pendeta nih, pekerjaan saya pendeta. Pendeta nggak ada yang berani tulis pendeta, pekerjaan. Saya tulis pendeta. Terus saya bilang kenapa pendeta? Udah nggak apa-apa mah. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Tapi jangan mati dulu, kita bareng-bareng mah matinya. Selesai amat, susah amat. Ingat ya. Orang yang mau memperhatikan orang di luar sana adalah orang yang memiliki kualitas rohani di atas rata-rata. Lihat baik-baik ya. Orang yang sudah pernah hidupnya susah, ketika dia diberkati Tuhan, terus dia ngeliat orang susah, hati dia cepat tergerak. Karena kenapa dia cepat tergerak? Karena dia pernah mengalami rasanya susah itu bagaimana. Dan waktu dia pernah mengalami susah, dia dapat orang ada yang membantu dia. Perasaan senang itu ada. Nah ketika dia senang, dia lihat orang yang susah. Dia tahu kalau dibantu ini orang happy banget. Artinya apa? Kalau orang hidupnya gak pernah susah, susah gerakan hatinya. Tapi kalaupun hatinya digerakkan, hanya Roh Kudus yang dapat gerakan hatinya. Artinya hari ini saudara care dengan siapapun tanpa sebuah kepentingan. Hari ini engkau berbuatlah dengan baik. Engkau memberi tidak perlu orang tahu. Tapi saya lihat nih Interkon luar biasa. Buka puasa bersama di sini. Tadi Erwan Kurban tuh dikasih. Itu yang selalu stres kambing gak pernah domba tuh. Dibagi semua diberikan luar biasa. Lurah, kecamatan, polsek semua dikasih. Tujuannya cuma satu sih. Kita gak boleh eksklusif kan. Kita gak boleh eksklusif. Lihat dong tadi pandangan-pandangan dia apa. Supaya gereja itu diberkati. Gereja itu punya warna. Kita gak boleh eksklusif. Gak boleh eksklusif. Gereja ketika eksklusif jadi masalah tuh. Lihat GKI Yasmin. Eksklusif sekali. Jadi masalah gak dapat izin-izin loh. GBI gak pernah ada masalah. Kenapa? Itu dia tuh ngebuka terus dia semua kemana-mana. Oke, enggak. Ini saya jelasin dulu sebentar dulu. Ini belum selesai. Hanya segelintir gereja aja yang terlalu eksklusif. Nah kita jadi orang Kristen jangan terlalu eksklusif. Pak bagaimana saya mau melakukan? Gampang. Supir sama pembantumu itu beda agama samamu. Lakukan dia bukan jongos. Lakukan dia sebagai man of God. Dia adalah hamba Tuhan. Yang tahu rahasia kita siapa sih? Supir. Supir tahu rahasia kita. Karena sesama supir selalu ceritakan majikannya. Jawabannya pasti. Ingat baik-baik ya. Kita tidak pernah tahu anak kita akan diperlakukan bagaimana. Makanan bisa dikasih racun bagaimana. Tapi ingat, ketika kita memperlakukan layaknya dia sebagai seorang anak yang luar biasa. Saya mau sampaikan, dia akan bayar harga buat hidupmu. Berikan tepuk tangan yuk buat Tuhan Yesus. Ya udah, ayat berikutnya. 16, yuk kita baca. 1, 2, 3, ya. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu yang harus beri makan. Kalimatnya jadi lucu nih. Dia bilang kepada muridnya, Yesus, oke, orang banyak itu suruh pergi ke desa-desa cari makan. Paradigmanya dirubah. Jangan suruh mereka pergi cari makan, tapi kamu yang harus kasih makan. Suruh orang pergi cari makan gampang, keluar uang untuk bayar beratnya minta ampun. Oke, selesai khotbah ini saya ngomong. Saudara-saudara, setelah saya khotbah ini selesai, saya mau kasih tahu dan memberikan pengumuman khusus. Selesai ibadah ini, semua makan malam sama saya. Kira-kira siapa yang bayarin? Nggak, saya selesai nih. Selesai ibadah ini, semua makan malam sama saya. Kira-kira siapa yang bayarin? Thank you. Orang Indonesia itu siapa yang ngajak dia yang itu orang Indonesia. Waktu dia bilang Yesus, ayo dong suruh mereka cari makan. Yesus bilang, jangan suruh mereka cari, kamu yang harus kasih makan. Kasih itu sampai sakit baru terasa tuh. Orang biasanya makin kaya makin pelit. Khusus Interkon tidak berlaku.
Penghiburan. Orang makin kaya makin pelit biasanya begitu. Oh dipirit ya. Biasanya orang yang kentang, kenanya tanggung, taburnya dahsyat. Orang makin kaya pelit. Saya kenal sama seorang pengusaha di salah satu provinsi. Mungkin provinsinya nggak ada di peta. Nggak ada, udah. Di mana aja lah dia. Wah dia bilang, Pak mobil saya Pak sekian M Pak. Saya di rumah mobil saya banyak, hebat. Pakai berlian segala, semua beltnya situ. Waduh semua pokoknya macam-macam lah. Ya, kalau kena sinar tuh mengkilat semua. Senyum gini keluar semua. Berlian semua di giginya. Terlalu berlebihan ya, itu terlalu berlebihan. Tapi dia bilang begini sama saya. Ya ini yang saya hasil kerja keras. Pertanyaan saya sederhana loh. Kira-kira udah berapa banyak orang yang Bapak bantu? Itu dia pendeta. Susah banget Pak, hati saya tergerak. Nah, orang kaya kasih 1-2 juta untuk pekerjaan Tuhan rugi. Tapi kalau bisnis skala 1M biasa, aneh loh. Khusus bukan di tempat ini, di sini sih waduh dasar banget. Di sini berapa yang lu mau, berapa lu mau. Begini terus dia, berenang dong. Nggak gampang loh, memperhatikan orang gampang. Mengeluarkan berkat buat orang sulit loh. Nggak gampang loh. Semua tuh harus butuh bayar harga. Berani gak saudara melakukan sesuatu orang tidak bayar kamu? Bisa. Ada satu gereja undang saya pelayanan bilang gini, Pak Pendeta maaf ya gereja kami kecil Pak, jemaatnya gak banyak. Mungkin kami tidak bisa kasih berkat seperti yang Bapak bisa terima dari gereja-gereja. Tersinggung bahasa saya begitu sama dia. Langsung saya bilang gini, Pak minta maaf ya bahasa Bapak pelan sih. Nusuk. Artinya apa? Dalam benak pikiran Bapak Ibu Saudara. Artinya dia berpikir bahwa saya melayani ujungnya tentang uang. Saya mau kasih tahu nih, ini sama hamba Tuhan nih. Saya hamba Tuhan. Kumpulkan setiap berkat yang saya dapat dari khotbah. Kapan saya bisa beli rumah harga 2M? 30 tahun baru bisa beli rumah. Tapi kenapa saya punya rumah? Bukan dari mimbar, tapi turun dari mimbar. Berkat cari saya. Mobil yang saya pakai itu, saya mau kasih tahu, yang saya dapat dari seorang Pak Haji. Mobil saya dikasih sama Ibu Haji, sekarang Pak Haji. Saya lagi nunggu siapa lagi kiai yang berikutnya. Saya kasih tahu nih saudara, saya nggak pernah diberkati dari umat Tuhan. Kenapa begitu saya bilang? Tuhan itu baik ya, supaya saya menyampaikan firman Tuhan tetap tegas. Saya nggak punya kepentingan menyampaikan firman Tuhan. Dari tadi juga saya nggak mau pusing. Lurus-lurus saja. Kalau saudara kasih saya berkat, saya nggak bisa ngomong dosa saudara lagi. Tapi Tuhan kasih saya khotbah di Citraland. Nama gerejanya saya nggak perlu sebut. Itu saking jemaatnya banyak, dibuka tuh pintu. Jadi saya khotbah tuh melengking sampai di luar. Ada Pak Haji pakai kopi, orang Betawi pakai celana pendek dia. Dengerin saya khotbah begini-begini. Saya lihat ini orang ngapain di situ tuh. Serius nih. Saya turun selesai khotbah, saya turun. Dia nyamperin saya. Hei Pak Pendeta, ini lo bocah sini, bocah sih. Wah kacau nih Pak Haji nih, gue bilang nih. Wah kacau lu. Keluar saya, dia panggil saya sama dia. Lu punya mobil gak? Ih tengil banget nih orang nih. Ada gua. Mau gak gua kasih mobil? Mau. Oh dia bawa saya ke parkiran. Dia kasih tunjuk Nissan X-Trail nih 2013. Ini Pak Pendeta. Saya tadi senang banget dengar kamu khotbah. Kata dia, oh hebat lu. Nih lu ambil mobil ini. Ih hebat nih orang. Lu bayar aja 50 juta, udah mana sini. Setiap saya pergi saya selalu bawa itu buku BCA saya. Ada tuh di tas. Tapi jangan diambil ya untuk urusan gue tuh ntar. Saya nggak tahu kenapa selalu ada di tas itu. Buku BCA saya tuh, rekening saya itu ada ditaruh di situ. Oh yang bener nih, iya. Tapi kan saya takut ditipu. Saya telepon teman saya yang polisi, bos lu ada di mana? Lu bisa datang ke sini? Siap Pak Pendeta. Polisi kok telepon pendeta datang dia. Datang, kenapa Pak Pendeta? Ini Pak Haji mau kasih gue mobil. Pak Pendeta, tuh Haji ngomong, lu telepon polisi lu, kata dia. Lu gak percaya sama gue, lihat muka gue, kata dia gitu. Enggak Pak Haji, mau cek aja, cek. Dilihat sasisnya, dia lihat semua segala macam. Pak Pendeta, bener dia Pak, oke. Pak Pendeta, di rumah mobil gue 10. Gue gak sombong, tapi lu begitu sih orangnya dari tadi. Itu BCA hanya ada buka
di Taman Anggrek sama di Citraland yang hari Minggu buka. Saya ambil 50 juta, saya kasih cash sama dia. Saya telepon istri saya, "Ma, mobil baru. Yang bener lu datang ke sini, bawa pulang yang satu, jangan ke orang susah lo." Dia datang, istri saya, "Lu nyuri di mana?" "Lu ambil, bukan nyuri, ambil." Sampai hari ini tuh ada. Dan tuh Pak Haji nomor teleponnya nggak saya lucunya setelah transaksi saya nggak tahu nomor telepon dia lagi, udah habis. Habis, dia nggak tuntut saya juga, saya nggak tuntut dia. Yang penting ada polisi. Polisi saya kepretnya 2 juta, diam aman. Kadang-kadang Tuhan itu baik ya. Di keadaan sulit begini ya, dalam bentuk apapun saya kasih tahu ya. Ingat baik-baik ya, Tuhan itu bisa pakai segala cara untuk berkati kita. Tunggu. Jangan orang yang kamu lihat luar biasa dia bisa bantu kamu. Percayalah, tidak. Ini orang casingnya oke, pelit, lu percaya deh. Jangan berharap itu orang akan bantu kamu. Saya kasih tahu, dia tidak mungkin bantu kamu. Apa yang kita harapkan engkau tidak pernah dapat. Tapi apa yang kau dapat di luar dari apa yang kau harapkan. Saya pernah khotbah Pak Stefan di salah satu mall. Yang sudah pasti bukan CK7. Selesai khotbah, ada seorang ibu, wah sosialita, cantik luar biasa loh. Berlian gelangnya. Dia panggil, "Pak Pendeta, sini Pak." Waktu dia panggil saya, dia buka tas. "Ayo pikiran lu apa?" Waktu dia buka tas itu pikiran apa? Dia mau kasih kita berkat. Di dalam hati saya, gue dapat berkat nih. Dia buka tas, pas saya deket, "Ya kenapa Bu?" Dia ambil tisu lu. Ya tolong. Dia ambil tisu. "Apa kabar Pak Pendeta?" "Baik ya Pak, doain dong Pak keluarga." Iya bagus. Dia tutup tas rapi, tau gak? Pulang saya masuk ke parkir mobil. Otak lu tuh. Baru tadi khotbah, lihat tuh orang buka tas dikit. Dia pikir buat kita, dia ambil tisu, dia lap lu. Kamu yang harus kasih makan. Kamu yang harus urus dia cari makan. Kamu jangan suruh mereka cari makan. Kamu yang harus cari makan. Saya khotbah di satu tempat, anak muda angkat tangan. Saya lihat, wah bos teman SMP siap. Selesai khotbah makan malam sama gue. Siap. Makan siang sama saya, siap. Lu sama siapa? Kakak sama pacar. Ajak aja gue yang bayarin. Wih keren. Pas di meja makan, pilih apa aja. Gue pilih yang mahal. Kakak saya makan juga, pacarnya juga makan. Selesai makan, bill datang. Sekian juta dia langsung gini. "Pak Pendeta, bagi 2. Ini Tuhan Yesus tolong saya. Wah ini orang merki banget ya. Tapi kan kita gak boleh begitu sebagai hamba Tuhan. Ya gak? Tetap senyum dong. Oh oke. Jangan kayak orang susah. Lu berapa sih? Cepet. Abis dia dari intercon. Saya kasih, senyum sambil senyum saya. Oh dikasih selesai. Oh thank you Pak Pendeta, siap. Saya pergi nih, kakak saya bilangnya, "Temen lu pelit banget sih." Lu jangan kenceng-kenceng kedengeran. Udah jauh saya bilang, "Iya dia pelit banget memang orang itu." Tuhan ampuni dia karena dia tahu apa yang dia lakukan sebenarnya. Udah deh baca lagi, jangan bercanda yang berikutnya. Ayat berikutnya. Aduh Tuhan. Makanya siapa yang ngajak makan malam ini, siapa yang bayar? Yaitu yang ngajak Makanya saya gak pernah mau ngajak orang makan. Sekarang saya udah mulai pinter kalau ada orang ngajak makan, "Pak saya ngajak," gue tanya dulu mau bayarin gue apa enggak. Udah ini khotbah jangan bercanda terus lah. Aduh Tuhan tolong dia Tuhan. Aduh kenapa begitu tuh manusia ya. Aduh Tuhan tolong. Yaudah tuh. Aduh pelit banget orang. Mungkin tahu sekolah dulu kali ya. Hemat pangkal. Apalagi pelit, kaya raya bos. Yuk minum. Ya Bapak.
Hanya di sore doang khotbah sambil lenong. Ya. Ya udah ya 17. Yuk, serius. Udah ya. Ya udah nggak bagus nih lama-lama. Yuk. 1, 2, 3 ya. Yang ada pada kami 5 roti dan wah hebat loh. Yesus bilang begini, yuk jangan suruh mereka cari makan tapi kami yang harus kasih makan. Mereka tuh langsung keluar spontan bilang gini, 5 roti 2 ikan. Saudara tahu siapa yang sudah pernah pergi ke Israel? Sudah ya pergi. Yang lain? Mau berangkat nggak? Ya udah berdoa aja. Mau ngapain lagi? Kalau pergi Israel saya tanya sama TL ini orang Yahudi. Kok kenapa ya rotinya hanya 4? Tapi Alkitab bilang rotinya 5. Tapi kenapa 4? Dia bilang begini. Roti secara fisik 4 Pak Pendeta. Waktu murid-muridnya bilang 5 roti. Maka di saat bersamaan muridnya itu punya iman yang kuat. Jadi waktu dia bilang 5 roti. 4 roti secara fisik. Tapi dia berhadapan dengan 1 roti hidup, yaitu Yesus. Jadi artinya waktu murid-muridnya itu bicara 5 roti 2 ikan. Secara fisik 4 roti. Tapi engkau roti hidup itu. Sehingga aku yakin sesuatu pasti terjadi. Artinya ini bebanku Tuhan. Tapi aku tahu engkau yang bisa melepaskan bebanku. Artinya kita yakin hari ini punya Tuhan yang dahsyat. Berikan tepuk tangan yuk buat Tuhan Yesus. 5 roti 2. Kasih makan berapa orang? 21 kita baca. 1, 2, 3, 21, 1, 2, 3 ya. Yang ikut berapa orang? Di sini fisiknya ada berapa orang? 5 roti 2. Kasih makan berapa orang? Sekarang masuk akal nggak? 5 roti sama 5.000. Penghasilan 5 juta. Istri ibu rumah tangga, anak 10. Ya kan saya yang khotbah, apa urusannya? Saya mau buang 20 juga nggak apa-apa. Kan saya yang khotbah, ini susah juga di sini ya. Kan saya yang khotbah, kok dikomplain sih? 5 roti 2 ikan, kasih makan berapa orang? Istri ibu rumah tangga, penghasilan 5 juta, anak 10. Tiap bulan harus keluar uang 100 juta. Ya kan saya khotbah. 5 roti 2 ikan. Kasih makan berapa orang? Penghasilan 5 juta. Pengeluaran berapa? Hebat ya. Kalau kita lihat kepada pengeluaran kita, rasanya nggak mungkin. Kalau lihat hanya 5 roti 2 ikan kasih makan 5.000, nggak mungkin. Makanya firman Tuhan tuh selalu ngajarin kita gini. Jangan fokus kepada sebuah masalah. Lihat kepada Tuhan yang besar yang bisa menjawab sebuah masalah. Selalu kita lihat ke sana tapi lupa lihat ke atas. Sekarang kita lihat ke atas. Maka yang di situ terlalu mudah bahkan tidak terlihat. Karena kenapa? Tuhan mampu melakukan semuanya. Saya mau kasih tahu ya, di rumah tangga semua punya krisis. Bahas masalah gak mungkin ada jalan keluar. Tapi bahas Tuhan pasti ada jalan keluar. Kita cerita masalah muter-muter di situ, capek kita. Ini kita capek. Sekarang kita stop cerita masalah. Kita stop, kita hanya bicara tentang Tuhan yang mampu buat segala sesuatu. Berikan tepuk tangan yuk. 5 roti 2, kasih makan berapa orang? Pertanyaan saya, mukjizatnya di 5 roti 2 ikan atau di 5.000 orang? Yang 5 roti 2 ikan angkat tangan. Puji Tuhan, banyak loh. Yang 5.000 orang coba angkat tangan. Yang nunggu benar coba angkat tangan, ayo. 5 roti 2 dan 5.000. Mukjizatnya di mana? Oke, kita balik sekarang. Kalau orangnya hanya 10, mungkinkah ada pelipat gandaan? Tidak. Karena rotinya langsung dibagi, benar kan? Tapi karena ada 5.000 orang dan mengumpulkan 5.000 orang sulit pada zaman itu. Zaman sekarang aja mengumpulkan 5.000 orang sulit minta ampun. Tapi zaman itu kumpulkan 5.000 orang. Karena ada 5.000 orang, maka roti itu dilipat gandakan. Artinya fokusnya bukan di 5 roti 2 ikan. Tapi fokusnya di 5.000 orang. Kalau kita punya perusahaan, karyawan kita ada 100. Jangan di PHK dalam krisis. Karena setiap karyawan ada berkatnya masing-masing.
Setiap anak yang lahir dari rahim kita berkatnya pasti beda. Jadi kalau hari ini engkau datang naik motor, engkau datang naik bus, engkau datang naik mobil mewah, engkau naik mobil yang biasa, engkau datang jalan kaki, nggak usah lihat orang di sana. Karena Tuhan sedang prosesmu. Karena setiap orang berkatnya pasti beda-beda. Kalau semua jadi bos, karyawannya siapa? Kamu tahu kaya karena ada orang miskin kan? Kamu tahu gendut karena ada orang kurus kan? Kamu tahu itu pendek karena ada orang tinggi. Kita bukan pendek, minimalis. 5 roti, 2 ikan, kasih makan berapa orang? Jadi mukjizatnya itu bukan di 5 roti, 5.000. Karena ada 5.000 terjadi pelipat. Air menjadi anggur di pernikahan Kana. Mukjizatnya mana? Pernikahan apa air menjadi anggur? Udah pinter. Mukjizatnya bukan di air menjadi anggur, tapi di pernikahan. Karena tanpa pernikahan tidak mungkin ada air menjadi anggur. Air menjadi anggur hanya tools dalam pernikahan. Tapi menyatukan dua pribadi yang berbeda latar belakang, ekonomi, sosial, dan budaya. Setia sampai mati, itu mukjizat terbesar. Ada amin? Lembaga pernikahan itu lembaga pernikahan kudus. Bisa setia sampai mati, itu mukjizat terbesar dari Tuhan. Tadi saya baru baca dari media online. Di Amerika itu tingkat perceraian sekarang tinggi. Alasannya apa? Cuma satu. Karena laki-laki atau perempuan selalu memandang di Amerika itu apa? Mereka tidak saling urus dirinya masing-masing. Yang kedua, faktor yang kedua karena mereka tidak mau bekerja keras. Yang ketiga, faktor yang ketiga adalah selalu ada faktor pihak ketiga masuk di dalamnya. Yang keempat, dia bilang apa? Selalu yang dilihat adalah titik jenuh setelah pernikahan 10 tahun. Tapi itu di Amerika. Di Indonesia, khususnya Jakarta, tarik lagi Jakarta Barat, khususnya di Intercon, semuanya setia. Capek deh gue. 5 roti, 2 ikan. Artinya berani jujur pada Tuhan. Amin. Bicara apa adanya pada Tuhan, Tuhan akan lakukan mukjizat terbesar. Ya, jadi orang jangan gengsi ya. Gak apa-apa hari ini engkau susah, jangan malu. Rumah kontrakan gak apa-apa. Daripada kamu ngelaku rumah sendiri, ternyata rumah kontrakan. Saya serius, waktu saya menikah pakaian pernikahan saya sama Pak Kaleb 750.000 Pak. Beli di ITC Mangga 2, itu pun dilin orang. Istri saya pakaian pengantinnya dia 1.250.000. Perhiasan dari kuping sampai segala macam itu, yang penting kita cari yang kaca, kalau kena lampu bercahaya. Itu 200.000 satu paket. Setelah menikah dibuka merah semua, lu habis semua di sini merah semua. Tapi kalau saudara punya berkat lebih, foto preweddingnya mahal, silakan. Mau di Eropa, mau di Jepang, silakan. Nggak apa-apa juga. Ini saya ngomong dulu saya di masa lampau, oke? Saudara punya uang mau liburan ke luar negeri, silakan. Saudara punya uang hanya liburan ke Bogor, silakan. Yang penting adalah bagaimana dia bisa menikmati kebersamaan itu. Oke, lihat. Waktu peristiwa itu saya lihat, oh Tuhan itu baik ya. Satu persatu Tuhan kikis dan satu persatu Tuhan berkati. Kalau kita berani jujur dengan kelemahan dan keterbatasan kita, saya mau kasih tahu nih. Tuhan itu melihat orang yang tidak menggunakan topeng dalam hidupnya. Tapi dia bicara apa adanya. Kalau engkau bicara apa adanya, pasti Tuhan melihat hatimu yang paling tulus. Banyak berkat yang tertutup karena kenapa? Karena kita tidak menjadi orang yang apa adanya. Tapi kita menjadi orang yang selalu menutupi diri kita, membentengi diri kita. Supaya orang tidak tahu siapa diri kita. Stoplah komplain, capek lu saudara pakai topeng, panas lu buka deh topengnya. Buka tuh topengnya, jadi apa adanya. Ini saya selesai, you mau terima saya, puji Tuhan. Kamu gak mau terima saya tidak masalah. Yang penting perkataanku tidak menyakiti kamu, kita jadi teman, Hopeng punya. Artinya apa? Hidup apa adanya, bicara apa adanya, engkau menjadi orang yang merdeka. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Stop melihat 5.000, stop melihat 100 juta. Tapi lihat 5 roti, karena kita punya roti hidup yang luar biasa. Namanya siapa? Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yuk ayat berikutnya, ayat berapa?
18. 1, 2, 3, ya. Bawalah. Sekali lagi yang kuat. 1, 2, 3, ya. Yesus berkata, bawalah. Hebat nih kalimat jadi kuas. Mereka hanya ngomong loh, mention 5 roti 2 ikan. Jadi mereka ngomong 5 roti 2 ikan itu bukan menyerahkan beban itu kepada Tuhan. Bukan. Karena bentuk yang digunakan 5 roti 2 ikan bukan bentuk kalimat aktif. Tapi yang digunakan kalimat pasif. Jadi waktu dibilang 5 roti 2 ikan itu hanya ungkapan bahasa saja secara spontan. Jadi waktu dia bilang 5 roti 2 ikan, nah Yesus gunakan bawalah kemari. Kata yang digunakan yaitu imperatif aktif. Artinya apa? Ketika dia bilang bawalah kemari, Yesus yang berinisiatif secara aktif dan kontinus untuk mengambil beban itu. Itu berarti ketika engkau jujur bicara apa adanya, engkau tanpa serahkan beban itu pada Tuhan, baru bicara saja, dia yang aktif untuk mengambil bebanmu. Dan dia akan menyelesaikan bebanmu itu. Saudara yakin Allah kita aktif? Saudara yakin Allah kita dahsyat? Saudara yakin Allah kita tahu apa yang dia harus lakukan? Saudara yakin bahwa dia berinisiatif untuk menyelesaikan masalahmu? Itulah Allah kita yang dahsyat. Namanya siapa? Ini prinsip orang rohani ya, saya kasih tahu. Prinsip orang rohani. Kalau melayani itu tidak boleh pasif. Melayani itu harus aktif. Kita datang kepada orang yang pasif, supaya orang yang pasif itu jadi aktif. Karena kita aktif. Tapi bagi prinsip orang rohani, ada orang kasih berkat, kita tidak boleh aktif. Tapi kita pasif. Biar orang yang kasih berkat kepada kita aktif. Ketika dia kasih berkat sama kita, kita yang pasif jadi aktif untuk mengucap syukur pada Tuhan supaya orang ini diberkati Tuhan. Jadi kalau untuk pelayanan kita aktif, tapi untuk dunia kita pasif. Tapi kalau dunia itu aktif terhadap kita, maka kita yang pasif mengambil berkat itu untuk mengucap syukur pada Tuhan. Hari ini pola pikir kita diubah. Untuk Tuhan aktif, untuk dunia jangan aktif. Pasif, biar Tuhan yang aktif memberkati saudara dan saya. Saudara tahu gak namanya berkat Tuhan itu tepat waktu. Dia berikan buat saudara. Saudara yakin bahwa usahamu pasti diberkati Tuhan? Saudara yakin gak pintu-pintu usahamu akan dibuka Tuhan? Nyatanya apa? Tuhan itu tahu apa yang ada dalam hatimu. Dia pakai segala cara untuk memberkati saudara. Yang setuju katakan. Dari pagi saya bilang, hamba Tuhan tuh gak punya gaji. Hamba Tuhan tuh hidup karena dari sebuah pelayanan. Waktu saya sakit kena tipes. Dokter suruh saya bilang istirahat 1 bulan. Apa dalam pikiran? Seluruh pelayanan saya cancel. Anak saya harus makan, istri saya makan. Duit dari mana? Tapi saya tidak menampik bahwa saya ada duit di tabungan. Uang itu di deposito yang gak boleh keluar. Gak banyak juga sih buat nanti ke depan anak-anak sekolah. Duit udah habis di tabungan. Istri saya bilang gini, Pak lu sakit Pak, kapan sembuhnya? Udah mah ya ampun tolonglah ya. Biar gue di rumah dulu istirahat. Ini 1 minggu nih. Mau masuk 2 minggu, saya masih sakit gak bisa terbaring, lemes saya. Udah lama. Kalau lagi butuh duit itu duit yang deposito itu lu cairin aja udahlah. Udah buka. Tapi kita dijanji udahlah gak ada janji-janji bocah. Tiba-tiba ada orang telepon pagi-pagi sama saya. Bapak-bapak. Tapi nomor teleponnya gak ada. Private number. Pak Pendeta. Yes. Tadi pagi saya berdoa Pak. Waktu saya berdoa Tuhan kasih nama saya. Nama Bapak untuk saya hubungi. Wah itu berarti Tuhan kenal gua. Puji Tuhan lah ya. Oh, terus kemudian. Oh ya oke Pak. Pak. Saya mau tabur buat Bapak nih. Oh ya oke. Flat aja saya bilang. Minta nomor rekening Bapak. Siap. 267 saya kasih tahu lah. Gak usah disebutin di sini gak bagus juga kan. Jadi saya sabut sama dia. Saya bilang Pak saya SMS tapi gak ada nomor telepon Bapak. Bapak ngomong aja saya catatnya ada bolpen sama kertas. Oke. Tulis dia. Habis cerita itu. Dan saya lupa. Karena saya sakit gak pikir ke situ. Jadi saya tidur aja biasa. Saya lupa cerita itu. Besok paginya istri saya bilang Pak. Bagaimana nih? Ya udah lu cairin aja deposito mah. Tapi Tuhan kasih hikmat saya untuk ingetin orang yang kemarin tuh, yang transfer tuh. Saya keluarkan dari dompet, ambil dompet gitu. Ini kartu ATM. Coba kamu cek, karena ada orang yang mau transfer. Tapi kamu pergi, dia pergi loh ke ATM. Waktu dia pergi begitu di ATM, dia ambil, dia lihat begini. Dia telepon saya, Pak, itu orang yang transfer siapa? Nggak tahu. Kenapa? Dia kasih berkat buat kita makan 5 bulan. Baru sakit 2 minggu mah, lu bayangin.
Udah dikasih makan 5 bulan. Kita sakit 1 bulan. Wow, 10 bulan loh ditolong Tuhan loh. Ah, ini pikiran judi itu begitu tuh. Ya, bener juga ya. Judi itu begitu tuh. Sakit 2 minggu, 5 bulan. Sakit 4 minggu, 10. Tuh judi. Maksud saya bukan itu yang penting. Ada tangan yang tidak terlihat mampu untuk pelihara hidup saudara dan saya. Itu namanya Tuhan yang men-take over masalah kita. 19a, yuk kita baca. 1, 2, 3, ya. Yesus mengucap apa? Dan mengucap apa? 5 roti diangkat, dia langsung mengucap apa? Jadi ingat, penghasilan 5 juta belajar untuk mengucap. Dalam bentuk apapun belajar untuk mengucap. Ini masalah kita nih, saya kasih tahu ya. Kalau kita bersungut-sungut dengan masalah itu, masalah porsinya begini. Kita bersungut-sungut. Masalah itu tetap seperti itu, hatimu dibuat kecil. Jadi masalah itu begitu besar, kamu gak bisa tidur. Ngeluh, pikirannya negatif, mempersalahkan orang banyak. Akhirnya apa? Beban masalah terlalu kuat, psikologi terganggu, maka penyakit muncul di mana-mana. Karena kenapa? Sulit untuk bersyukur. Masih banyak terus bersungut-sungut. Masalah itu besar, hatimu dibuat kecil. Sekarang kita belajarnya begini. Belajar untuk mengucap. Masalah itu besar, yes, tidak berubah dia porsinya, ya. Tapi bedanya apa? Hatimu yang dibuat lebar. Ketika engkau mengucap syukur, hatimu dibuat lebar. Jadi masalah yang besar itu jadi kelihatan kecil. Karena engkau lihat Tuhan yang besar. Jadi belajar untuk mengucap, nikmati berkat Tuhan hari ini. Jangan tinggalkan Tuhan lah, hanya masalah seperak, 2 perak. Pasanganmu itu yang mau nikahkan kamu orang kaya, iya. Tapi kamu suruh pindah agama, ngapain? Setelah kamu pindah agama, mati, neraka bos. Sudah, dunia itu pasti Tuhan cukupkan. Hari ini belajar untuk 19b kita akan baca. Yuk, harus selesai. 1, 2, 3, ya. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada siapa? Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada siapa? Setelah Yesus mengucap berkat, dia kasih kepada siapa? Dia nggak kasih ke 5.000 orang loh. Tapi dia kasih ke siapa? Oh, ternyata murid-muridnya waktu memperhatikan orang banyak itu perutnya sedang kosong. Yesus tidak fokus ke 5.000. Tapi dia paling fokus kepada murid-muridnya. Dari muridnya baru dikasih kepada 5.000. Anak kita diperhatikan. Pasangan hidup kita diperhatikan. Jangan sampai anak kita komplain. Dia bilang apa? Papi, mami. Kalau buat orang lain royalnya minta ampun. Tapi kalau buat kami, papi mami sangat hemat ya luar biasa. Kalau anaknya sakit, dibawa hanya dicek kasih minum air putih yang banyak. Tapi kalau orang lain sakit, langsung dibawa ke rumah sakit. Tidak fair. Kalau di dalam pun masih ngeluh, jangan sekali-kali melayani keluar. Yang dalam dulu diurus dengan baik, baru yang luar diurus. Tapi kalau dalam terus diurus, nggak pergi keluar juga jadi salah. Kalau dalam sudah terpenuhi, hati-hati, kasihlah porsi secukupnya. Setelah itu baru urus yang ada di luar. Karena orang yang tahu menempatkan dirinya dengan bijaksana adalah orang yang punya tanggung jawab khusus dengan Tuhan. Yang setuju katakan. Jadi fungsinya siapa? Kepala keluarga Pak, Bu. Kita ini mau lu punya uang banyak sekalipun saya kasih tahu. Perhatikan anakmu dengan uang. Saya mau kasih tahu sampai berapa lama dia akan kekal begitu. Nanti ketika kita tua sudah renta pakai kursi roda, kasihan. Anakmu bilang apa? Oke papi mami, aku gak bisa urus papi mami loh. Papi mami udah tua, aku masukin rumah jompo ya. Kita gak bisa komplain, kita hanya nangis keluar air mata. Anakku aku besarin, sekolah di luar negeri, semua aku kasih fasilitas. Aku tua dilempar ke panti jompo, tapi dia gak mau tolong saya. Karena kenapa? Sentuhan kita perhatiannya dengan uang. Perhatian dengan uang, sekarang kita balik yuk. Kita punya segalanya, sekarang itu bukan segalanya. Itu hanya bagian dari yang lain. Yang paling penting adalah warisan rohani. Anak mau pergi, bapaknya doakan.
Tiap hari ada mesbah keluarga, berdoa sama-sama, tumpangkan tangan ke anakmu dan berkati. Kalau dia pergi duluan, yo WhatsApp dia, BBM dia, kasih ayat firman Tuhan. Nah, jangan lupa ya sampai di kantor kamu berdoa pada Tuhan. Dia ingat ketika kita tua, dia ngomong apa ketika dia menikah. Dia punya anak bilang, lihat opamu itu hebat ya, luar biasa. Dia sekolahkan aku di Amerika, tapi papa mama tiap hari berdoa buat aku. Dia kasih tahu firman Tuhan. Anak cucunya bilang, opaku hebat loh, orang rohani loh. Kita udah tua, gak dimasukin panti jompo. Aku urus papa mama ya, sampai Tuhan panggil papa mama. Hari ini warisan penting, tapi warisan rohani lebih penting dari segalanya. Ada amin? Ngomong sama anak kita segala sesuatu yang rohani. Perkatakan sesuatu yang rohani sama dia. Pulang dia dari kantor, halo sayang, capek ya? Iya, mandi dulu Gi, makan malam, ngomong satu kata. Aku dapat firman Tuhan loh tadi pagi. Apa tuh Pak? Orang yang setia sama Tuhan tidak mungkin ditinggalkan Tuhan. Aku berdoa buat kamu ya, buat kita makan ya. Kepala keluarga berdoanya simple kok. Hanya 10 menit tapi ada kualitas di dalamnya. Ada bahasa yang tepat. Dia lihat figur Bapak itu punya imam. Oke Pak, suami saya belum kenal Tuhan. Ibu yang harus berperan aktif di dalamnya. Supaya apa? Dia ada di depannya. Dia perhatikan. Anak-anak kita tuh jadi takut kalau dia macam-macam di luar. Karena kenapa? Kita sentuhannya bukan ini. Sentuhan kita adalah masalah aspek rohani. Saya mau kasih tahu ya. Gereja tidak memberikan jalan keluar sepenuhnya buat saudara. Gereja mempercantik apa yang saudara dapat. Karena engkau dalam ibadah ini hanya 2 jam. Tapi di rumahmu kurang lebih 22 jam ada di rumahmu. Kalau di rumah berantakan, gereja hanya mempercantik dan membombardir. Tapi ingat, yang memaintain, menjaga kualitas rohani orang-orang dalam rumah tangga, yaitu di dalam rumah tanggamu sendiri. Dan hari ini saya mau sampaikan, jawaban itu tepat. Bahwa sejak dini anak-anakmu dibawa untuk mengenal Tuhan secara pribadi. Yang setuju katakan. Ya udah, pulang ayat 20. Habis ayat 20 kita akan baca. 1, 2, 3, ya. Mau pulang gitu ya. 1, 2, 3 ya. Dan mereka makan sampai apa? Oh hebat, 5 roti 2. Kasih makan nih berapa orang? Makan gak semuanya? Sampai kenyang gak? Gajinya berapa? Pengeluaran berapa? Terpenuhi gak? Top Tuhan kita loh. Jangan mau dengar khotbah di ayat 20-nya dong. 15 sampai 19 tuh kerja keras loh. Dan ingat baik-baik, 5 roti. Kasih makan berapa orang? Semua orang makan sampai kenyang. Bukan kenyang kalimat yang digunakan. Puas. Orang kenyang sama puas beda. Orang kenyang itu makan nasi 4 piring, lauk 2. Diajak ngomong, bego. Oh, Pak Pendeta. Lihat orang makan nasi 4 piring, bego lu. Ini bukan kenyang, tapi apa? Puas. Puas itu apa? Nasi 1 piring, lauk ada 9. 1 sendok ambil bebek. 1 sendok ambil ayam. 1 sendok ambil ikan gurame. Biar pada berantem semua di sana. Ribut lu, ayo cepet ribut. Porsinya nggak banyak, nasinya 1 piring. Diajak makan, kalau puas bisa diajak ngobrol. Paulus ngomong apa? Aku tahu bagaimana hidup berkelebihan, aku tahu bagaimana hidup berkekurangan. Tapi aku belajar untuk mencukupkan diriku dengan apa yang ada. Average-nya ada loh rata-rata. Belajar untuk memuaskan diri apa adanya. Yang setuju katakan. Ayat 20, baca sekali lagi. Yuk, 1, 2, 3, ya. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang, titik. Kemudian orang, berapa bako? Yuk, berapa roti? 5 roti, 2. Kasih makan berapa orang? Makan gak semua? Ada sisa gak? Top. Penghasilan berapa? Pengeluaran berapa? Akhir bulan bisa nabung 12 juta. Top kata. Oh, duitnya dari mana? Jangan tanya gua, tanya dia. Tuhan punya segala cara untuk memberkati saudara.
Ada amin nggak? Untung mukjizatnya di Israel, bukan di Indonesia. Karena di Indonesia nggak pernah ada sisa, karena sering dibungkus bawa pulang. Saya mau kasih tahu ya, orang boleh krisis di luar, yes. Tapi lihat anak Tuhan dalam usahanya, tidak pernah dibiarkan Tuhan. Anak Tuhan dalam keadaan krisis, tidak dibuat surplus sih, tapi juga tidak dibuat defisit. Cukup aja lah, bisa gaji pegawai, tiap hari masih bisa mangap lah. Masih ada, tapi tidak ada kalimat yang lain. Rumusnya apa? 5. Yang pertama, belajar untuk memikirkan orang lain. Yang kedua, apa adanya. Bicara jujur. Yang ketiga, belajar mengucap syukur. Yang keempat, perhatikan orang di sekitar kita dulu. Dan yang kelima, engkau akan mengalami terobosan dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Pertolonganmu. Yang lagu tadi. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja. Jangan khawatir lagi dengan hidup ini. Dunia boleh berakhir, apapun boleh terjadi. Satu hal yang saya perlu ingatkan, kasih Tuhan tetap untuk selamanya. Dia selalu baik buat saudara. Hari ini Tuhan tidak senang dengan orang yang bersungut-sungut. Tuhan senang orang yang mengucap syukur. Jangan mengeluh lagi, stop keluhan itu. Stop bahas masalah yang gak penting.
Hari ini kita hanya fokus kepada Tuhan yang besar. Dia mampu untuk jawab segala perkara. Siapapun yang mau didoakan, angkat kedua tanganmu, saya mau berdoa. Bapa, diberkatilah setiap umat Tuhan. Engkau tahu hati kami masing-masing, Tuhan. Engkau tahu kedalaman hati kami, Tuhan. Engkau tahu apa yang kami butuhkan dan apa yang kami gumulkan. Malam hari ini hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus. Tangan Tuhan memberkati mereka. Tangan Tuhan melindungi mereka. Tangan Tuhan memelihara hidup mereka. Tangan Tuhan memulihkan mereka. Bapa, berkati mereka. Berkati mereka, Tuhan. Pulihkan. Jamah terus hidup mereka. Jamah terus hidup mereka, Tuhan. Jamah mereka, Tuhan. Pulihkan hatinya. Pulihkan mereka, Tuhan. Pulihkan. 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 Engkau baik. Kami yakin Tuhan tolong mereka. Tuhan tolong mereka. Tuhan tolong mereka hati yang terluka. Tuhan tolong mereka hati yang terbebani. Hari ini dipulihkan Tuhan. Dipulihkan Tuhan. Dipulihkan. Tuhan pulihkan engkau. Tuhan lakukan perkara besar dalam hidupmu. Tuhan tolong mereka. Tolong mereka, Tuhan. Tolong mereka. Tolong mereka. Tolong. Semua angkat kedua tanganmu dan katakan, pertolonganmu Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Kini mataku padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu. Engkaulah Allah yang ajaib. Engkau Allah yang dahsyat dalam hidup kami. Kami yakin ketika kami bergantung pada Tuhan, Tuhan tidak pernah mengecewakan kami. Tuhan terlalu baik bagi kami. Diberkati umat Tuhan dari pagi hingga malam ini, Tuhan. Gereja ini diberkati Tuhan. Semakin hari jemaat Tuhan semakin mencintai Tuhan. Semakin hari mereka membutuhkan Tuhan. Tuhan tolong kami masing-masing. Seluruh pelayanan dari pagi hingga sore ini, WL, singer, pemain musik, multimedia, greeter, usher, semua diurapi, diberkati berdasarkan keperluan mereka masing-masing. Dan seluruh jemaat sepanjang hari ini, mereka pulang, mereka dikuatkan Tuhan, dipulihkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua diberkati Tuhan bersama saya katakan, amin.